Oke, balik lagi kita ngerjain PR LMAK, ya guys ya. Jadi di sini kita lanjut ke nomor 2. Lumayan ya soalnya. Jadi di sini dibilang di soalnya suatu kabel panjang terdiri dari bagian dalam berupa suatu silinder padat berjari-jari A. Ada silinder bagian dalam. Oke, gini ya. Bentar ya. Oke, sorry. Jadi ada silinder bagian dalam berjari-jari A dengan rapat muatan rho yang terdistribusi seragam dan bagian luar. Jadi silindernya ada bagian dalam sama bagian luar berupa suatu silinder tipis berjari-jari B di mana B-nya lebih besar dari A dengan rapat muatan. Oke, coba kita gambar kali ya. Coba kalau ini kenapa lari-lari ya? Wait, ada gangguan. Bentar. Oke, sorry lanjut lagi. Jadi coba kita gambarin dulu. Jadi ada kabel panjang gitu ya. Nggak tahu panjangnya seberapa, berupa silinder. Coba kalau kita gambarkan, gambarnya agak gede aja biar lebih. Nah, silinder berarti ada panjangnya ya. Itu misalkan ini silinder bagian dalam yang jari-jarinya sepanjang A gitu. Nah, terus ada bagian luarnya berupa silinder tipis berjari-jari B. Katakanlah ini ya. Wah, nggak lurus coy. Bukan silinder ini. Oke, anggap lainnya. Silindernya ada silinder luar. Oke, ini panjangnya sepanjang B gitu. Ini nggak tahu sepanjang apa. Ya gitulah kira-kira. Berarti kan sekarang kita punya dua. Ada silinder dalam, ada silinder luar. Coba kita catat dulu informasinya untuk silinder dalam. Itu dikasih tahu di sini bahwa jari-jarinya A dan dengan rapat muatan rho itu terdistribusi seragam. Jadi maksudnya seragam di sini muatannya di dalam ini, di dalam silinder dalam ini, dimanapun, titik manapun itu sama gitu, uniform. Dan untuk silinder bagian luar gitu, berupa tipis di mana dengan sama rapat muatannya juga seragam. Oke.
Berarti ini semua keadaannya row atau rapat muatannya itu seragam gitu ya. Terus dikasih tahu di sini bahwa total muatan si silinder luar itu berlawanan dengan total muatan silinder bagian dalam. Nah, jadi total muatan luar itu berlawanan dengan total muatan silinder yang bagian dalam. Sekarang untuk yang A, pertanyaan yang A itu kita disuruh menghitung berapa sih besar medan listrik pada ruang silinder dalam. Nih ada 3 nih. Silinder dalam, antara silinder dalam dan luar, dan di luar kabel. Ini artinya ya di luar ini gitu, udah di luar silinder luarnya. Oke, coba kita pelan-pelan. Kita kerjakan yang A. Nah, nih muncul dia. Inilah dia yang bakal kita pakai. Woi, kok oh lu, kebuka Spotify pula. Nah, nih. Ish, oke, wait. Coba digedein dulu biar aku baca. Tuh, ah, oke. Coba fokus sama yang ini. Cuplikan PPT. Jadi kalau kita punya suatu bidang, ini tuh silinder panjang dengan distribusi muatan sebanding dengan jarak rho sama dengan KS. Jadi di PPT-nya bahwa kita punya suatu bidang silinder panjang, tapi rapat muatannya nggak seragam. Itu tuh bergantung sama S ini, nilai S yang ini. S itu tuh kelihatan gak ini yang kecil tuh huruf S. Tuh, wah makin kelihatan. Tuh yang ini yang S. Jadi berdasarkan hukum Gauss, integral tertutup dari EDA itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Jadi ini tinggal pakai gitu. Dimana Q enclosed-nya itu muatan yang terkurung di dalam permukaan Gauss kita. Makanya di sini karena rho-nya bergantung sama S, KS makanya perlu diintegralin gitu terhadap SDS-nya. Dapatlah sekian. Nah, ini DA-nya di-convert jadi, ini perlu diperhatikan, DA-nya jadi 2PLS. Ini si luas DA-nya. Oke, sekarang mirip-mirip sama yang di slide PPT. Coba kita kerjakan untuk persoalan kita. Oke, untuk soal pertama, coba aku copy ulang ya. Oh. Nah, jadi sekarang kita menghitung medan listrik pada silinder bagian dalam, antara silinder dalam dan luar, diantaranya itu, dan sama paling luar. Coba kita ulik dulu satu-satu kasusnya. Mulai dari kondisi di silinder dalam. Oh gini ya, ruang silinder dalam. Coba kalau aku gambar ulang, ya. Nah, gitu. Woi, tuh ini problem menggambar. Gak bener-bener ini. Ya, katakanlah gitu. Nah, ini jari-jarinya sepanjang A. Sekarang kan kita mau cek berapa sih di dalam ini. Coba bayangin kalau lu lagi di dalam ini nih kayak suatu tabung silinder, kayak rasakan kayak seberapa besar gitu medan listrik yang ada di dalam ini. Nah, caranya itu kita pakai bantuan permukaan Gauss. Kalau di sini tuh kelihatan ya yang ini. Jadi dia mau menghitung di silinder ini, tapi dibikin permukaan Gauss-nya kecil ya. Sini. Untuk menghitung medan listrik yang ada di dalam silindernya.
Nah, kita lakukan hal yang sama. Coba kalau kita buat permukaan Gauss-nya, ini ya. Nah, ini tuh kan yang ini tuh kan si S gitu ya. Wah, kok ada ekornya, ada ekornya. Ya udahlah. Jadi, em, gimana jelasinnya? Jadi ini dibuat suatu permukaan Gauss, namanya permukaan Gauss atau permukaan hayal gitu, untuk menghitung besar medan listrik yang ada di silinder yang pengen kita tinjau. Berarti kalau kita pengen tinjau silinder yang ini, yang ruang silinder bagian dalam, ini artinya di mana S-nya itu kecil dari A. Bener kan? Oke. Kalau gitu kita masuk, kita tinggal pakai hukum Gauss yang ini tadi. So kita catat ulang. Berarti ini integral E dot dA-nya sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, yang jadi persoalan itu tuh mencari di sini, di nilai Q enclosed-nya. Kalau yang ini mah tinggal substitusi gitu ya. Coba, tinggal substitusi, tinggal masukin angka. Jadi ini E dikali 2pi SL. Oh ya, duh lupa lagi. Jadi di sini tambahkan ya asumsinya. Katakanlah silinder yang kita punya itu sepanjang L gitu. Nah, kayak di sini ada L. Berarti ini kita masukin sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, Q enclosed-nya berapa? Berapa muatan yang terlingkupi di ruang yang mau kita tinjau tadi? Jadi Q enclosed-nya sama dengan, karena muatannya terdistribusi seragam, jadi tinggal rho dikali sama volume yang terlingkupnya. Gitu ya. Jadi ini sama dengan rho dikali pi S kuadrat L. Gitu. Berarti ini sama dengan, kalau dimasukin ke sini, E sama dengan Q enclosed-nya pi rho pi S kuadrat dikali L per 2pi SL epsilon 0. Gitu ya. Nah, udah ini tinggal coret-coret. Berarti ini coret, coret, coret. Sisa kita dapat E-nya itu rho dikali S per 2L. Arahnya S radial. Ini vektor. Gitu. Aman? Epsilon 0 ya, bukan L. Isi otak memang ditulis beda. 2 epsilon 0. Gitu. Aman ya? Nah, berarti untuk silinder dalam oke tuh. Dapat medan listriknya sekian. Sekarang kasus yang kedua itu tuh di antara silinder dalam dan luar gitu. Coba aku copy aja ini. Wow, nggak ke copy nih ntar. Wih, bisa. Nah, coba ya. Kita agak lama ya ini. Soalnya siap-siap mendengarkan bacotan. Nah, kan ini silinder kita tadi. Kita tuh sekarang mau cek di daerah sini nih. Daerah antara silinder dalam sama silinder luarnya. Jadi kita bikin suatu permukaan Gauss-nya di sini ya. Tuh, misalkan. Nah, berarti
sama kayak tadi lagi, langsung ya E 2pi SL sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Berarti Q enclosed-nya berapa ini? Yang terlingkupi di dalam. Berarti rho dikali volume, sama kan? Karena distribusinya seragam kan, ini mau silinder dalam mau luar, muatannya seragam gitu. Berarti ini sama dengan rho, volumenya pi. Nah, ini pakai masuk. Kelihatan ya bedanya. Jadi kan SL, karena S-nya kecil dari A gitu. Kalau sekarang kan udah di antara A sama B. Jadi kita bisa pakai langsung A gitu. Karena kan ya ini kan terlingkupi gitu yang mau kita cek. Jadi masukin ke rumus. Oh, ke spoiler. Jadi kita peroleh E-nya sama dengan rho pi A kuadrat L per 2pi SL epsilon 0. Coret, 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 coret. Sama dengan rho A kuadrat per 2S epsilon 0. Berarti kita peroleh E-nya sama dengan rho A kuadrat per 2S epsilon 0 S radial. Gitu. Oke, terakhir. Soal terakhir itu di luar kabel. Ini masih ngitung medan listrik. Aduh. Ini dipindahin dulu. Udah kelihatan duluan dia. Sekarang untuk kasus terakhir itu di luar kabel. Nah, copy lagi aja ya gambarnya. Dan eh eh, eh, spoiler mulu ya. Nah, sekarang kondisi yang mau kita tinjau itu di bagian luar sini nih. Di luar sini. Nah, katakanlah di sini atau di mana gitu. Pokoknya udah di luar dari kabelnya gitu. Nah, kita tuh merasakan medan listrik sebesar apa gitu. Jadi, kayak tadi lagi E 2pi SL sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Dapatlah E-nya 0 gitu ya. Kenapa tiba-tiba 0? Karena ini kita jadikan 0. Udah dapat 0 gitu. Ingat ya di soal tadi, tiba-tiba jatuh 0. Coba baca lagi di soalnya. Total muatan, nih. Total muatan luar berlawanan dengan total muatan di dalam. Jadi kalau kita berada di luar, artinya kan muatan yang terlingkupi kan keseluruhan nih, silinder dalam sama silinder luar. Sedangkan kita tahu bahwa total muatan yang di dalam sini sama total muatan yang silinder luar itu berlawanan. Artinya akumulasinya sama aja, Mbak. Jadi 0. Oke? Ya itu kayak ya ada di soal gitu. Kalau ini tuh total muatannya berlawanan sama di dalam. Artinya ya udah kalau ditotalin jadi 0 Q enclosed-nya. Makanya medan listriknya juga di luar ini bakal 0 gitu. Sip? Kalau gitu kita ke soal yang B. Sekarang kita potensial. Medan listrik udah. Wah, langsung kelihatan gini. Turunin lagi. Kecil banget. Gede banget pula. Nih, jadi sekarang kita kan udah hitung medan listrik di setiap bidangnya sekarang, di setiap ruangnya. Sekarang kita mau hitung potensialnya di setiap ruang tersebut. Gimana? Berarti untuk menghitung potensial, kan kita di soal sebelumnya udah dapat E.
Berarti untuk lebih gampangnya kita pakai yang ada unsur E-nya, persamaan potensial. Nah, ini nih, ada di PPT. Pak Kemal, coba kalian jelajahi aja. Jadi rumus potensial tuh yang ini. Yang ini. Tuh. Di mana O itu merupakan titik referensi yang dapat dipilih sembarang. Gitu ya. Maka V hanya bergantung pada R. Si R ini. Jadi O itu titik referensi kan. Nah, itu kayak lebih ke beda potensial kalau nggak salah ya. Jadi titik O itu titik referensi yang biar enak aja gitu perhitungan integralnya. Coba eh, kita kerjakan untuk potensial di setiap ruang kan. Coba ruang di dalam silinder berarti S kecil dari A gitu. Potensialnya berarti minus 0 sampai R. E-nya berapa tadi? Tuh, E-nya harus diingat-ingat. Oh ini. E-nya itu rho S per 2 epsilon 0. Rho S per 2 epsilon 0 ds gitu ya. Karena kan silinder yang bergantung di S radialnya gitu. Berarti ini sama dengan minus, ini konstanta, keluar, rho per 2 epsilon 0, ini kan konstanta ya. Bisa integral OR S ds. Oke, saya mau titik referensinya itu pakai 0. Berarti ini sama dengan minus rho 2 epsilon 0 S kuadrat per 2 batasnya R dari 0 sampai R. Gitu. Nah, jadi kita dapat minus rho per 2 epsilon 0 kali R kuadrat per 2. Berarti kita punya VR-nya sama dengan minus rho R kuadrat per 4 epsilon 0. Oke, aman ya? Oke, aman. Kita satu lagi. Di ruang antara, berarti A, S-nya di antara A sampai B. Gitu. Hitung lagi VR-nya. Ini masukin ya. Minus kekacauan R. Berapa tadi medan listriknya? Yang antara. Nih. Pi A kuadrat 2S epsilon 0. Pi A kuadrat 2S. Ya kan bener kan gini. Epsilon 0 ds. Berarti VR sama dengan keluarin yang konstanta per 2 epsilon 0 integral 1 per S ds gitu ya. Nah, biar enak saya mau pakai titik referensinya dari A sampai R. Berarti ini sama dengan minus rho A kuadrat per 2 epsilon 0 ln R per A. Oke. Ini ada integral 1 per S kan itu ln S. Masukin batasnya. Ln R dikurang ln A. Sama dengan ln R per A. Terakhir. Di ruang terakhir itu di luar silinder. Sama kayak tadi ya. PR-nya sama dengan minus dikacaunya sampai R E dot DL. E-nya berapa tadi? Luar kabel. 0. Gimana tuh kalau 0? Berarti PR sama dengan 0 gitu. Nah, nih jangan ditiru ya. Jadi kalau medan listriknya 0, bukan berarti potensialnya juga 0. Jadi kayak potensial itu kan lebih ke beda potensial. Berarti ketika medan listriknya itu sama dengan 0, artinya itu potensialnya tidak berubah. Nggak ada perbedaan potensial. Gitu. Artinya potensialnya itu VR-nya konstan gitu ya. Konstan nilainya. Jadi ketika ini, mana gambarnya tadi?
Kok ini? Wait. Nah, kok lama? Ya udah. Jadi potensial di sini kan tadi ada nilainya. Di dalam, di antara juga ada. Nah, ketika di luar itu tuh nggak ada lagi beda potensial. Jadi ketika di titik B ini, di sini beda potensialnya katakan sekian gitu. Nah, sampai keluar tetap segitu, nggak ada beda potensial. Makanya medan listriknya 0 gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu di daerah luar silinder, kita bisa tinjau dari potensial di titik B. Di mana ini sama dengan, masukin yang tadi, yang diantara minus rho A kuadrat per 2 epsilon 0 ln B per A. Gitu kira-kira. Jadi jangan sampai lupa ya kalau medan listriknya 0, bukan berarti potensialnya 0 juga gitu. Tapi nggak ada beda potensial, ya potensial itu konstan, nggak ada perubahan. Sip, kalau gitu kita lanjut nomor 3 kayaknya. Nah, ada kan di sini. Sekarang yang C, bukan nomor 3. Hitung energi per satuan panjang dari kabel tersebut. Energi per satuan panjang. Tuh, ada nggak ya? Wah, belum ambil ternyata. Sebentar, kita lihat dulu. Waduh, ini kok. Oh, oke. Buat energi, ini pakai yang ini. Wow. Jadi ini tuh kayak aku tuh nyari persamaan yang ada hubungannya sama E. Karena kan kita udah punya medan listrik nih. Jadi ketika ditanya potensial atau energi persatuan panjang, yaudah kita pakai yang melibatkan E gitu, biar tinggal substitusi nilai E-nya gitu ya. Nah, di sini ada rumus bahwa energi itu epsilon 0 per 2 integral dari keseluruhan ruang dari medan listriknya dikuadratin. Saya tahu, ini tuh elemen volume ya, buat yang belum tahu. Gitu. Oke, coba kita eksekusi energi per satuan panjang dari kabel tersebut. Persatuan panjang. Panjangnya kan tadi L ya. Berarti kalau kita uraikan, daya taunya itu sama dengan koordinat silinder R, dr, d theta, dz gitu ya. Karena kita pakai S, jadinya SDS, d theta, dz. Tetanya ini kan kalau diintegralin kan jadi SDS, d theta, dz. Kalau ini diintegralin, ini kan 0 sampai 2 pi gitu kan ya. Silinder yang ini 0 sampai L. Nah, si S-nya itu kan berubah-ubah tergantung kondisinya. Dia di dalam, apa di antara, atau di luar gitu ya. Jadi kita bisa langsung aja deh taunya ini jadi sama dengan 2 pi L S DS. Oke ya, aman ya? Oke, lanjut. Berarti sekarang kita ngitung energi persatuan panjang
dari kabel tersebut. Berarti kita perlu tinjau ruangnya masing-masing gitu kayak tadi, supaya dapat energi totalnya. Jadi coba kalau untuk di dalam silinder yang S kecil dari A itu, nah energinya sama dengan katakanlah W1 gitu ya. Epsilon 0 per 2 integral E-nya berapa tadi ya? Tuh lupa terus. Di dalam silinder, oh, rho S per 2 epsilon 0. Berarti ini rho S per 2 epsilon 0. Masuk ini ada taunya. Kuadrat, jangan lupa kuadrat. D taunya 2 pi LS DS. Itu kan ya. Oke. Berarti ini coba keluarin yang konstanta. Berarti ini epsilon 0 2 pi L per ini dikuadratin jadi 8 epsilon 0 rho kuadrat integral S kuadrat kali S pangkat 3 DS gitu ya, batasnya dari 0 sampai A. Masukin, berarti ini coret epsilon 0 L epsilon 0 L pi rho kuadrat per 4 epsilon 0 ini diintegralin jadi berapa yuk? A per 4 per 4 gitu ya. Jadi kalau lebih sederhana epsilon 0 L rho kuadrat A pangkat 4 per 16 epsilon 0. Gitu. Ada yang salah nggak? Oh, epsilon 0-nya coret aja. Kenapa repot-repot? Berarti ini sama dengan W1 ya. W1 sama dengan rho kuadrat, biar bagus ya. Pi L A pangkat 4 per 16. Bentar, ini epsilon 0-nya kuadrat, yang ini kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat. Mulai ngantuk, sorry. Gitu kira-kira. A pangkat 4 L Pi, ya. Itu untuk yang di dalam silinder. Sekarang coba yang di antara. Di antara, gitu ya. Di antara silinder. Katakanlah ini W2. W2 sama dengan epsilon 0 per 2 integral, berarti ini dari A sampai B. Tuh, berapa tadi tuh energi lagi medan listriknya? Rho A kuadrat 2S epsilon 0. Rho A kuadrat 2S epsilon 0 kuadrat gitu ya. 2 pi SL TS. Ini tinggal oprek-oprek integral ya. Ini berarti epsilon 0 per 2 dikali ini konstanta keluar. Rho kuadrat A pangkat 4 per 4 epsilon 0. Gitu ya. Dikali 2 pi L. Integral A sampai B. Berarti ini 1 per S kuadrat. Gitu ya. Dikali S DS. Oke, lanjut. Paling ngantuk. Berarti ini coret, ini coret. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Enggak ada ya. Berarti ini, oh ini juga coret. Ini kelupaan terus ya, ini kuadrat. Epsilon 0 kuadrat 4 ya benar. Ini coret, berarti ini sisa rho kuadrat A pangkat 4 pi
L per 4 epsilon 0 gitu ya. Terus ini coret, sisa 1 per S. Berarti integral 1 per S, ln S. Ln B per A. Aman? Oke. Sekarang yang di luar silinder. Luar silinder. Nah, ini paling gampang nih. Karena E-nya 0, ya udah, nggak ada energi gitu. Energinya juga 0. Berarti kita punya energi total itu sama dengan W1 plus W2 sama dengan W1-nya rho kuadrat pi L. Rho kuadrat pi L A pangkat 4 per 16 ya. 16 epsilon 0 ditambah W2-nya, oh ini, rho kuadrat pi A pangkat 4 L per 4 epsilon 0 ln B per A. Oke, atau kita bisa tulis lebih sederhananya. Ini keluarin rho kuadrat pi L A pangkat 4 per berapa enaknya? 4 epsilon 0 gitu ya. Berarti ini 1/4 ditambah ln B per A. Gitu. Oke, berarti energi persatuan panjang kabel itu ya sebesar ini gitu. Sip, begitu kira-kira nomor 2 cukup cukup panjang ya. Dan kita lanjut nomor 3 di video selanjutnya. Oh ini.